Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya ingin ulas dulu pertemuan sebelumnya itu tentang pembelajaran aktif ya. Kalau misalkan di dalam modul itu bisa diakses di model 3, penerapan pembelajaran aktif, halaman 63. Nah, kalau misalkan sebelumnya kita telah belajar tentang teori belajar gitu ya, bagaimana karakteristik belajar. Nah, sekarang kita akan lebih mengarah pada kegiatan mengajar. Jadi orang yang mengajar itu harus tahu dulu tentang karakteristik siswa belajar. Nah, coba yang kemarin kan diminta untuk mempelajari isi buku ini ya, khususnya di modul 3 tentang penerapan pembelajaran aktif. Saya masih ingat waktu itu saya meminta untuk apa namanya memisahkan ya atau membedakan mana itu pendekatan, mana itu metode, mana itu model, mana itu strategi. Nah, kira-kira siapa yang atau ada yang lain dari hasil bacaannya di sini temuannya ada yang menemukan apa gitu intisarinya dari pembahasan ini dari modul 3 ini? Coba. Dari yang kemarin temuannya apa? Yuk, silahkan. Kemarin hasil temuannya apa ya? Hmm. Saya absen sambil sambil dinyalain ya kameranya ya. Saya sambil absen. Alfiah Intan. Coba biar kelihatan saya close dulu ini. Bentar. Bentar. Tampilannya saya ubah dulu. Alfiah Intan. Hadir, Pak. Coba klik reaction raise hand ya. Habis itu nanti di biar bisa muncul paling awal gitu. Oke, Mbak Alfiah, silakan raise hand-nya diklik lagi. Ana Hoirun. Ana Hoirun. Mbak Ana Hoirun. Nggak hadir. Ini Mbak Ana Hoirun kayaknya nggak pernah hadir ya. Ada yang tahu nggak kemana? Enggak, Pak. Anissa Cindy. Hadir, Pak. Raise hand ya Mbak, biar bisa paling atas. Rais, iya. Oke, ditutup lagi, ke bawahkan lagi. Anissa Serliana. Oke. Ayu Juwita. Hadir, Pak. Dibuka Mbak kameranya. Oke, saya skip dulu ya. Devita Wulandari. Devita Wulandari. Nggak ada. Dewi Kurnia Ningrum. Oke. Diah Ayu.
Oke. Hadir, Pak. Diah Ayu Kotrunada. Nggak ada. Dinda Hapsari. Dinda Hapsari. Nggak ada. Dwik Vera. Nggak ada. Eko Prasetyo. Eko Prasetyo. Erpina Wijayanti. Ada, Pak. Raise hand ya Mbak ya. Oh iya, Pak. Yang lain nanti yang tahu urutannya ya. Langsung raise hand. Eva Hestiana. Oke. Evi Yuliani. Oke. Fada Segap. Oke. Pari Datusania. Oke. Penny Triastuti. Oke. Vina. Oke. Firman Bayu. Diaktifin kameranya, Mas Firman. Oke. Gus Sinta Ayu. Diaktifin ya. Yang di absen diaktifin kamera. Tuh wajahnya nggak kelihatan Mas Mbak Gus Sinta. Hanifah. Hanifah. Heni Fatmawati. Diaktifin ya. Sekali lagi yang di absen diaktifin kameranya terus raise hand. Hanifah. Hanifah. Nggak ada. Heni Fatmawati. Oke. Hesti Prahasiwi. Hesti. Hesti. Iin Grianti. Iin Giriati. Iin Giriati nggak ada? Oh ada. Hadir, Pak. Inayatun. Yang sudah di absen, raise hand-nya diklik lagi ya. Inayatun. Nggak ada. Istiqomah. Oke. Junita Dwi. Hadir, Pak. Hadir. Kamalia. Kamalia. Oke. Kiranti. Oke. Bayu Juwita ya. Bayu Juwita udah. Kristianto. Laili. Linda Kusniasari. Ini Laili. Ini PJ-nya Cynthia ya? Cynthia hadir nggak? PJ kelas ini siapa ya? Saya, Pak. Feni, Pak. Oh, Feni. Feni ini tolong ya. Kristianto, Laili,
Devita, Ana, Izin Inayat, masuk, Pak. Inayatun itu Ana kayaknya nggak Hairun pernah hadir. di Raisen, Mbak, biar bisa ke atas. Ana Hairun hadir, Pak. Oke. Ini yang nggak pernah hadir itu Kristianto, Laili itu pada kemana ya? Kayaknya nggak pernah masuk. Kurang tahu, Pak. Pak. Nanti Mbak Penny tolong cari tahu ya, kenapa nggak pernah Baik, masuk. Pak. Ya, tolong ditanyakan. Bilang aja disuruh saya. Baik, Pak. Marwan, diaktifin Mas. Oke. Linda Kusniasari. Oke. Muplihatun. Oke. Muhammad Sani Agung. Oke. Muhammad Jamaluddin. Muhammad Rizka Al-Husna. Muhammad Soleh Afandi. Oke. Muniroh. Oke. Nur Al-Insyirah. Hadir, Pak. Di Raisen, Mbak. Biar ke atas. Biar saya nggak nyari-nyari gitu. Kotak yang mana. Oknirindia. Oke. Hadir, Pak. Farel. Farel Asrofi. Putri. Hadir, Pak. Raisen, Mbak Putri. Di sini nggak ada tombolnya raise hand, Pak. Biasanya kan ada, ini nggak ada. Wah. Rahmadian. Hadir, Pak. Di Raisen, Mbak. Oke. Alma Buana Jaswan. Oke. Elsa Rundung Padang. Elsa. Mbak Elsa. Biasanya suka hadir Mbak Elsa ini. Jaringannya lagi nggak stabil, Pak. Oh gitu. Iya, Indah, Indah. Mbak Indah kayaknya nggak pernah masuk ya, Mbak Alma. kurang tahu itu, Pak. Tapi kalau di mata kuliah yang lain di UNCP suka masuk nggak? Saya nggak satu kelas, Pak. Oh gitu. Beda Iya, semester ya. Tapi satu prodi. iya, iya, satu prodi. Beda beda tingkat. Beda tingkatan, Pak. Puspita Tagan. Oke. Teneri Wahdania. Teneri. Teneri Wahdania. Nggak ada. Putu Muriani. Pebi Amelia. Oke, Mbak Putu ada. Mbak Pebi Amelia ada. Mutmainah. Putu Muriani. Udah ya? Mas Farel, oke. Sudah saya absen. Ya kita lanjut ke materi. Yang tadi,
yang dari pertemuan sebelumnya. Saya sudah minta untuk mempelajari tentang perbedaan antara pendekatan, metode, model, dan juga strategi. Nah, kira-kira apa bedanya ya? Kalau misalkan kita buat RPP. Nah, buat RPP itu kan ada rencana pelaksanaan pembelajaran, misalkan. Dalam RPP itu kan ada, misalkan, pendekatannya apa, metodenya apa, modelnya apa, strateginya apa, tekniknya apa. Kira-kira apa sih bedanya? Kemarin kan suruh minta pelajari itu secara sinkronus. Kira-kira bedanya apa ya? Yuk, yang kemarin. Alfiah Intan, coba. Coba Mbak Alfiah Intan. Nah, kira-kira apa bedanya itu? Apa itu pendekatan aja dulu? Pendekatan apa? Pendekatan itu apa? Kan pendekatan itu ada yang namanya pendekatan lingkungan, ada yang namanya pendekatan inquiry. Nah, kira-kira kalau contohnya seperti itu, apa sih pendekatan itu? Ya udah deh, gini aja ya. Kita baca aja. Kalau misalkan bingung, kita baca. Coba. Nah, dibaca dulu. Kemarin dipelajari nggak ini? Kalau kalau kuliahnya lewat e-learning, bukan berarti nggak kuliah ya. Jadi kalian harus tetap masih belajar, tapi belajarnya secara mandiri melalui e-learning, tidak dalam bentuk tatap maya seperti ini. Coba kalau misalkan dibaca di sini, pendekatan itu apa? Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Kalau di materi pendekatan itu metode pembelajaran yang digunakan. Pendekatan itu adalah apa? Kata kuncinya apa, Mbak? Tadi? Metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Yang lain, ada yang berpendapat nggak? Ada yang setuju, ada yang tidak? Silakan disampaikan. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu pendekatan itu dilihat dari sudut pandangnya dalam proses pembelajaran. Oke. Berarti kata kuncinya sudut pandang. Ada yang lain? Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Pendekatan itu merupakan menekankan pada teknik pelaksanaan metode pembelajaran, Pak. Ini barusan siapa? Kiranti, Pak. Kiranti, oke. Ada lagi? Izin masuk, Pak. Ya, siapa ini? Alma Buana Jaswan. Ya, silakan. Kalau menurut saya itu di mana pendekatan itu sebagai landasan dalam memilih metode dan teknik pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam mempersiapkan hingga menyajikan bahan pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Oke. Intinya ya, kan kita mengenal ada 4, ada pendekatan, ada metode, ada model, ada strategi. Nah, dari 4 ini kan beda-beda gitu. Proporsinya beda-beda. Ada karakteristik masing-masing. Kapan kita menggunakan itu sebagai model, kapan itu digunakan sebagai pendekatan, kapan itu digunakan sebagai metode, kapan itu digunakan sebagai strategi. Nah, misalkan gini, ambil contoh. Di sini diambil, misalkan ada pendekatan konsep.
Tidak bisa kita menyebutnya ini metode, konsep, model, konsep, strategi, konsep, nggak bisa. Konsep itu hanya ada untuk pendekatan. Makanya nggak pernah ada istilah model konsep, metode konsep, karena konsep itu disebut sebagai pendekatan konsep. Contoh yang lain ya, lingkungan. Lingkungan itu ya pendekatan lingkungan, tidak ada yang namanya model lingkungan, metode lingkungan, strategi lingkungan, nggak ada. Nah, satu berarti kata kuncinya apa? Pendekatan itu ya, masing-masing pendekatan, metode, model, dan strategi itu dia memiliki peruntukannya masing-masing. Gitu ya. Dan semuanya itu memiliki perbedaan. Nah, kalau misalkan kita lihat, di sini ada contohnya. Kita lihat dari contohnya dulu, ada konsep, ada lingkungan, ada inquiry. Ya. Ada keterampilan proses. Berarti pendekatan itu apa? Kalau misalkan seperti ini, kan kita ini itu ya, nama pendekatan, model, metode, dan strategi itu adalah apa ya namanya, digunakan untuk menyusun rencana pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita mau mengajar, itu kita rumuskan dulu yang mau kita ajarkan itu mau seperti apa pembelajarannya. Jadi cara mengajarnya mau seperti apa, dan diturunkan dalam rumusan itu. Pendekatan, metode, model, dan semuanya ketika kita mengajar itu pasti bisa diidentifikasi. Bisa diidentifikasi pendekatnya apa, metodenya apa, modelnya apa. Nah, sekarang kita fokus satu-satu. Kita ke pendekatan dulu. Nah, kalau dari sini ya, kita baca sama-sama. Pendekatan pembelajaran memiliki istilah yang lebih luas dari metode pembelajaran. Oke, berarti kata kuncinya ada metode, ada pendekatan. Nah, pendekatan itu dia lebih luas dari yang namanya metode pembelajaran. Nah, kata kuncinya di sana ya, ingat. Jadi, kita tentukan pendekatannya dulu, baru metodenya. Bukan terbalik, kita menentukan metodenya dulu, baru pendekatannya seperti apa. Nah, itu salah. Kalau misalkan kita baca kalimat satu, kalimat pertama. Sekarang kita baca kalimat kedua. Pendekatan mengajar itu seperti bentuk atau cara kita mengajar, atau bagaimana kita melakukannya. Jadi, kalau dari kalimat ini, pendekatan mengajar itu adalah bentuk atau cara kita mengajar dan bagaimana kita melakukan pengajaran tersebut. Nah, pendekatan dapat memiliki banyak metode. Jadi kalau misalkan pendekatan konsep nanti metodenya bisa macam-macam. Metodenya misalkan ada metode ceramah, ada metode ekspositori, ada metode praktikum, itu beda-beda. Ada metode demonstrasi, itu beda-beda. Satu pendekatan itu bisa memiliki beberapa metode. Pemilihan pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita mau mengajar, ya menentukan pendekatan apa yang cocok, itu dilihatnya dari apa? Ya ini kan ada beda-beda nih, pendekatan itu ada pendekatan konsep. Atau gini dulu aja sebelum ke sana. Pendekatan itu, ini diingat baik-baik ya. Pendekatan itu adalah cara kita lihat dari sini. Ada beberapa contoh pendekatan. Kalau misalkan pendekatan, itu ada pendekatan kontekstual. Ya. Artinya ketika kita mengajar, siswa itu dihadapkan pada kontekstual itu kan dia konteks. Itu bisa dilihat, itu sesuai dengan lingkungan mereka, itu disebut dengan kontekstual. Nah, misalkan pembelajaran seperti apa yang kontekstual? Misalkan di awal pembelajaran, siswa disajikan, misalkan saya mau mengajar IPA nih, tentang bahayanya penggunaan pemanis dan pewarna buatan. Nah, saya sajikan, ini banyak makanan, di koran itu ada makanan yang mengandung pemanis dan pewarna buatan. Nah, saya sajikan di koran itu. Itu adalah kontekstual. Atau misalkan saya bawa mereka ke jajanan-jajanan yang ada di kantin. Saya identifikasi. Nah, ini ada yang namanya warna sausnya tidak sangat terang. Ada warna makanan yang sangat terang, ada yang tidak. Nah, itu adalah kontekstual. Gitu.
Jadi diambil, kita nggak langsung mengajarkan pewarna itu adalah ini. Nggak ngajarnya nggak seperti itu kalau kontekstual. Jadi nggak langsung, misalkan pewarna alami adalah pewarna yang diambil dari bahan alam. Pewarna buatan adalah pewarna yang diambil dari zat kimia. Nggak seperti itu ngajarnya. Tetapi dimulai dari konteksnya. Misalkan, dari contoh dulu diambilnya. Contoh makanan yang mengandung pewarna dan pemanis buatan, misalkan apa. Dan itu menjadi masalah, misalkan ada di dalam koran, dan itu disajikan. Jadi konteks awal, dikenalkan di awal sebagai bagian unit atau unit awal pembelajaran. Itu yang disebut dengan kontekstual. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ada kontekstual, ada keterampilan proses, ada inquiry, ada pendekatan konsep. Berarti pendekatan itu apa? Nah, cara menyusun materi. Jadi materinya itu yang mau kita ajarkan itu disusun dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk konsep? Ya, berarti kan pendekatannya konsep. Kalau misalkan pendekatannya konsep kayak tadi, kita mulai misalkan pewarna dapat dibagi menjadi dua, pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami terdiri dari apa-apa-apa. Itu pendekatan konsep. Kemudian pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan ya siswa belajar IPA, misalkan belajar tentang flora dan fauna. Siswa dibawa ke taman, coba analisis bedakan. Mana flora, mana fauna. Nah, itu adalah pendekatan lingkungan. Pendekatan inquiry. Nah, kalau pendekatan inquiry, dia mencari sendiri pengetahuannya. Misalkan, praktikum itu inquiry. Praktikum itu inquiry. Misalkan, coba analisis tentang perbedaan titik didih larutan. Nah, kenapa air ya dan alkohol itu titik didihnya berbeda? Coba bandingkan. Ya, alkohol kalau misalkan kita simpan dalam udara terbuka, itu dia akan menurun volumenya atau lama-kelamaan bahkan habis. Tapi air ya, 1 hari, 2 hari dia disimpan di atas meja, itu tidak akan habis air itu. Nah, kok bisa? Padahal dua-duanya itu larutan, itu sifat larutan, bentuknya larutan. Tetapi kok sifatnya berbeda? Yang satu kok mudah menguap, yang satu tidak. Nah, akhirnya kan siswa membandingkan, misalkan, kenapa titik didihnya bisa mengalami perbedaan seperti itu. Dia mencari tahu melalui praktikum, misalkan akhirnya membuktikan sendiri, oh ternyata kalau misalkan alkohol itu ditutup, nggak berkurang loh. Artinya alkohol itu volumenya berturun, ya berkurang, itu disebabkan karena perubahan dari asalnya pasanya cair berubah menjadi pasanya gas, atau disebut juga dengan perubahan wujud. Nah, itu adalah inquiry gitu. Jadi siswa membangun pengetahuannya secara mandiri. Itu adalah pendekatan inquiry. Ini adalah pendekatan keterampilan proses. Ya, kalau misalkan pendekatan keterampilan proses, ini sama kaitannya dengan inquiry ini. Cuman dalam keterampilan proses, yang ditekankannya adalah pada kemampuan siswa untuk melakukan praktek, gitu. Jadi dalam aspek proses-prosesnya. Kalau inquiry kan menekankannya ke mengkonstruksi pengetahuannya. Ya, bagaimana dia memperoleh pengetahuan yang jelas itu dari hasil kerjanya sendiri. Kalau misalkan keterampilan proses, itu yang diukur bukan dari hasilnya, tetapi dari prosesnya. Bagaimana dia melakukan kegiatan mengkonstruksinya tersebut. Itu yang dititik beratkannya di sana. Nah, kalau yang kontekstual yang tadi ya. Oke, untuk pendekatan ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silakan. Jadi pendekatan itu adalah cara menyusun materi. Materinya mau disusun dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk inquiry? Apakah dalam bentuk keterampilan proses? Apakah mau disusun dalam bentuk konsep? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan.
Ya, sekarang metode pembelajaran. Kira-kira apa itu metode pembelajaran? Nah, saya ke bawahkan dulu ya. Apa itu metode pembelajaran? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silahkan. Apa itu metode pembelajaran? Coba kalau nggak ada yang tahu, saya perlihatkan contohnya. Metode itu, yang disebut metode itu ada metode ceramah ya contohnya. Ada metode diskusi, ada metode eksperimen, ada metode demonstrasi, ada metode tanya jawab. Jadi metode itu apa? Kalau contohnya seperti itu. Metode itu ada ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, ada demonstrasi. Jadi metode itu apa? Izin masuk, Pak. Ya, silahkan. Itu metode itu Siapa dulu ini? Coba raise hand, biar nanti saya panggil. Oke, Mbak Anissa dulu ya. Silakan. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Metode pembelajaran itu merupakan prosedur atau strategi yang diterapkan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya, Pak. Oke. Prosedur tentang penyampaian materi. Yang lain, Mbak Iin, silakan. metode itu proses dalam penyampaian materi, Pak. Oke. Saya izin masuk, Pak. Ini Mbak Iin dulu, silakan Mbak Iin. Proses dalam penyampaian materi, Pak. Oke, udah ya tadi. Sudah. Mas Farel. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Metode itu secara sederhananya cara atau metode yang digunakan seorang guru dalam proses pencapaian pembelajaran. Terima kasih, Pak. Oke. Mbak Alma dulu ya. Nanti untuk yang lain Mbak Pina nanti ya. Mbak Alma. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Metode menurut saya itu lebih menekankan kepada teknik pelaksanaan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Oke, untuk metode kita analisis ya satu-satu ya dari bacaan ini. Metode pembelajaran merupakan karakteristik tersendiri dari sekumpulan prinsip, prosedur, atau strategi implementasi yang diterapkan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya dari kalimat pertama ini apa? Kata kuncinya apa? Keyword-nya apa? Prosedur atau strategi. Penyampaian materi. Penyampaian materi. Oke. Kalau metode sendiri, metode itu artinya apa sih? Kalau kita sering mendengar kata metode itu apa sih? Cara. Oke. Nah, kalau misalkan metode pembelajaran berarti cara apa? Cara pengimplementasian. Cara menyampaikannya, Pak. Oke. Berarti keyword-nya ada, kalau tadi kan pendekatan pembelajaran itu cara menyusun materi pembelajaran. Kalau metode pembelajaran berarti cara menyampaikan materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu mau disampaikan seperti apa? Apakah dalam bentuk ceramah? Apakah dalam bentuk diskusi? Apakah dalam bentuk praktikum, demonstrasi, atau yang lainnya? Nah, nggak mungkin metode pembelajaran itu nggak mungkin metode pembelajaran itu lingkungan. Nah, gimana kalau misalkan cara menyampaikannya itu lewat lingkungan gitu? Berarti kan bagaimana cara menyampaikannya? Ya dengan ceramah, ya dengan diskusi, ya dengan praktikum, ya dengan demonstrasi. Gitu. Paham ya bedanya? Kalau misalkan pendekatan itu cara menyusunnya, cara menyusun materi.
Kalau misalkan metode itu cara menyampaikannya. Gimana cara kita menyampaikannya supaya materi itu bisa sampai. Materi yang kita buat kepada siswa itu bagaimana cara menyampaikannya. Nah, itu disebut dengan metode. Nah, metode itu ada macam-macam ya. Yang pertama metode ceramah. Kalau metode ceramah ya seorang guru misalkan dia menyampaikan materinya secara langsung direct. Nah, jadi apa ya kelebihan dan kekurangnya metode ini untuk metode ceramah ya efektif ketika seorang guru itu menjelaskan materi yang punya banyak. Jadi ketika kita punya materi yang banyak menggunakan metode ceramah itu paling efektif. Nah, cuman apa ya? Masalahnya apa? Masalahnya kadang informasi itu kalau misalkan disampaikan dengan ceramah ya seperti ini itu akan cepat lupa gitu. Kenapa? Karena siswa tidak mengkonstruksi pengetahuannya secara mandiri. Gitu beda dengan kalau misalkan dia mengkonstruksi pengetahuannya secara mandiri. Tuh. Nah, kemudian ada metode diskusi. Kalau diskusi, nah bagaimana cara menyampaikan materinya itu? Ya dilakukan dengan diskusi baik dengan peserta didik, antar peserta didik ya, atau peserta didik dengan guru. Ya, kelemahannya apa dari metode ini, dari metode diskusi? Kadang kalau misalkan kita menerapkan metode diskusi gitu kepada siswa, kemudian kita membebaskan apa yang didiskusikan tanpa memberikan konteksnya. Jadi tanpa menjelaskan ini yang didiskusikan terkait dengan ini ya. Kalau misalkan tidak seperti itu, terkadang gitu ya, apa yang dibahas itu di luar dari konteks yang ingin diajarkan. Nah, itu kelemahannya sehingga pembelajaran yang diharapkan itu tidak terlaksana. Kalau misalkan pembelajaran inginnya siswa itu sampai memahami tentang ini, tapi pada faktanya yang dibahas itu yang didiskusikan pada materi melebar kemana-mana, gitu. Tidak sesuai dengan fokus harapannya. Selanjutnya metode eksperimen. Kalau eksperimen ya biasanya ini untuk pembelajaran IPA gitu ya, dilakukan metode eksperimen ini. Karakteristiknya seperti itu. Tujuannya ya, kalau menggunakan metode eksperimen itu merupakan materi-materi yang perlu dibuktikan secara hipotesis. Gitu. Jadi kita ingin membuktikan hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Dugaan sementara. Kita ingin membuktikan hipotesis, maka digunakanlah metodenya eksperimen. Gitu. Misalkan yang saya contohkan tadi, tentang fenomena air dan alkohol. Siswa disajikan dua botol, misalkan alkohol dan air. Nah, dari dua botol itu didiamkan, misalkan 10 menit. Dan siswa menemukan, oh ternyata alkohol kok berkurang volumenya, airnya enggak. Gitu. Air enggak berkurang, sedangkan alkohol berkurang volumenya. Kira-kira kenapa ya? Dan dia punya hipotesis, misalkan berpikir, ini kayaknya airnya itu nguap deh atau alkoholnya itu menguap deh kalau air itu tidak menguap. Nah, akhirnya kan gimana cara membuktikannya? Ditutup gitu. Coba kita tutup. Dua-duanya kita tutup. Atau alkoholnya kita tutup. Kalau alkoholnya ditutup, volumenya berkurang nggak? Gitu. Akhirnya ditutup. Oh, ternyata betul. Alkoholnya itu, misalkan, ya dia mencari materi dulu ya sampai bisa seperti itu. Misalkan dari hasil analisis materi dia menemukan bahwa alkohol itu lebih mudah menguap. Artinya ya, ketika alkohol dibiarkan dalam keadaan terbuka dia menguap. Makanya volumenya menyusut atau berkurang. Nah, untuk membuktikan itu ya dia melakukan praktikum gitu, eksperimen. Eksperimennya seperti itu. Dia mencoba alkoholnya itu ditutup. Kalau alkoholnya ditutup ternyata volumenya tetap gitu, nggak berkurang. Nah, akhirnya oh betul, ternyata ketika ditutup alkohol itu dia volumenya berkurang sesuai dengan hipotesisnya. Nah, itu adalah metode eksperimen. Nah, ini demonstrasi. Kalau tadi ini kalau eksperimen itu siswa yang melakukan gitu ya. Siswa yang melakukan, tetapi kalau demonstrasi berbeda. Nah, biasanya hanya salah satu yang melakukan. Baik itu
guru ya, siswa lain mengamati, atau perwakilan dari salah satu siswa yang lain mengamati. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau misalkan eksperimen itu semua siswa itu dibagi kelompok misalkan. Ada 10 siswa dibagi kelompok, masing-masing dibagi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang dan semuanya melakukan praktikum. Itu adalah eksperimen. Tapi kalau demonstrasi misalkan siswa gurunya yang melakukan praktek atau perwakilan siswa atau salah satu orang siswa yang lain mengamati gitu. Nah, biasanya dilakukan ya untuk eksperimen yang berbahaya. Nah, kalau misalkan kita menjadi guru SD, misalkan, itu percobaan terkait dengan asam, terkait dengan bahasa. Wah, ini kalau misalkan siswa SD melakukan praktikum seperti ini bahaya. Kenapa disebut bahaya? Karena khawatirnya dia tidak bisa menjaga. Gitu. Zat-zat yang berbahaya itu malah dibuat mainan. Khawatirnya kan gitu. Makanya yang yang melakukan praktikumnya nggak siswa, tetapi guru. Gitu. Untuk percobaan-percobaan yang seperti itu ya tidak disarankan menggunakan eksperimen, tetapi disarankannya menggunakan demonstrasi. Gitu. Nah, yang ini tanya jawab. Kalau tanya jawab ya seperti yang sekarang kita lakukan lah. Kalau yang tanya jawab. Oke, sekarang sudah ya. Sekarang strategi pembelajaran. Nah, kira-kira apa strategi pembelajaran ya? Apa itu strategi pembelajaran? Apa ya strategi pembelajaran ya? Ya, Masuk, Pak. ya Mbak Pina silakan. Strategi pembelajaran itu adalah gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan yang mengorganisasikan dari sebuah materi pembelajaran, bahan pembelajaran, peralatan pembelajaran, dan waktu agar mencapai tujuan kegiatan pembelajaran. Oke. Izin masuk, Pak. Ya, silakan Mbak Heni. Izin masuk, Pak, untuk strategi Masuk, Pak. Ya, Mbak Heni dulu ya. Silakan Mbak Heni. kegiatan pembelajaran. Ya, Mbak Heni silakan. Ulangi lagi. Mbak Heni Fatmawati. Untuk secara sederhananya yaitu kegiatan pembelajaran. Oke, strategi adalah kegiatan pembelajaran. Mbak Puspita, silakan. Kegiatan melakukan suatu pembelajaran, Pak. Apa? Kegiatan adalah cara melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, cara melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, yang lain? Yang lain? Mbak Feby Amelia, silakan. Strategi pembelajaran adalah cara atau metode yang akan dipilih atau digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik memahami materi pembelajaran. Terima kasih, Pak. Oke. Mas Farel silakan. Strategi pembelajaran secara sederhananya itu yaitu rencana seorang guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Terima kasih, Pak. Oke. Mbak Penny silakan. Menurut saya itu rangkaian pengorganisasian pembelajaran. Rangkaian pengorganisasian pembelajaran. Oke. Mbak Alma, silakan. Izin masuk, Pak. Menurut saya, strategi pembelajaran
adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain oleh guru untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau kita baca ya, kalau kita baca yang ini dari kalimat pertama, strategi pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengorganisir siswa dalam pembelajaran. Apa sih kata kuncinya di sini? Kira-kira? Kata kunci. Mengorganisasikan, Pak. Cara yang Nah. digunakan untuk Cara mengatur, Pak. Nah, itu maksud saya. Jadi ketika kita memahami satu kalimat, itu dilihat keywordnya apa, gitu, kata kuncinya apa. Itu dia setiap pengertian itu pasti ada kata kuncinya. Jadi supaya kita mudah memahami, pahami, cari kata kuncinya. Misalkan kata tadi pendekatan. Berarti kan itu cara menyusun ya kata kuncinya. Oke, berarti kalau pendekatan itu cara menyusun materi pembelajaran yang sisanya tinggal kita kembangkan lah macam-macam gampang. Kemudian metode. Kata kuncinya apa? Cara menyampaikan. Cara menyampaikan apa? Cara menyampaikan materi pelajaran dari siswa kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu kan bisa dikembangkan kesananya. Tapi kata kuncinya apa? Berarti kan cara menyusun atau cara menyampaikan kalau metode. Nah, strategi apa? Berarti kan cara mengorganisasikan pembelajaran. Bagaimana mengorganisasikannya supaya siswa itu melakukan pembelajaran? Gitu. Nah, makanya dalam strategi ini ya ada organisasinya dalam bentuk kelompok kecil ya, ada yang strateginya kelompok besar, ada yang dalam bentuk mini riset, dan yang terakhir dalam bentuk proyek. Gitu. Itu adalah strategi. Cari singkatnya ya. Kalau misalkan strategi itu lebih mengarah pada cara mengorganisasikan siswa dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke model. Model pembelajaran. Model pembelajaran akan membantu siswa untuk memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berpikir, dan sarana untuk mengekspresikan diri. Kira-kira apa itu model pembelajaran? Silahkan Mbak Eva. Menurut saya model pembelajaran yaitu bentuk pembelajaran yang akan dilakukan. Bentuk pembelajaran yang akan dilakukan. Oke. Terima kasih Mbak Eva. Kemudian Mbak Putu, silakan. Kalau menurut saya itu model pembelajarannya itu gambaran umumnya untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa. Seperti itu. Gambaran umum untuk melaksanakan pembelajaran. Oke. Mas Parel, silakan. Kalau menurut saya model pembelajaran itu gaya untuk pembelajaran dalam membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan, nilai, dan berpikir. Oke. Berarti cara yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir. Oke, yang lain? Mbak Puspita, silakan. Model pembelajaran adalah kerangka dalam pembelajaran, Pak. Oke, kerangka pembelajaran. Atau sekarang gini ya, kita langsung masuk ke perbedaannya. Kalau misalkan saya bedakan model, pendekatan, metode, strategi, dan saya urutkan dari yang sifatnya paling umum ke yang paling sempit. Yang paling umum itu apa? Yang paling atas itu apa? Yang harus ditentukan itu. Apakah pendekatan dulu, apakah model dulu, apakah strategi dulu, apakah
metode dulu. Kira-kira urutannya gimana sih yang tepat dari yang paling luas ya, dari yang paling luas sampai yang paling spesifik dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Izin masuk, Pak. Ya. Coba Mbak Farida Tusania, silakan. Menurut saya yang paling luar itu model pembelajaran karena model pembelajaran sendiri itu sebagai bingkai atau bungkus dari penerapan, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, habis model itu apa urutannya? Setelah model yaitu pendekatan, lalu Oke. strategi, dan yang Terus? terakhir yaitu yang paling kecil adalah metode pembelajaran yang digunakan. Oke. Terima kasih. Yang lain? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Nah. Saya ambil contoh gini ya. Kapan sih kita dapat menyebutkan sesuatu itu sebagai model? Kalau model itu kan paling umum, ya. Tadi dikatakan Mbak Paridatus, model itu merupakan sesuatu yang paling luas dibandingkan dengan yang lainnya. Semuanya itu ada dalam bingkai model. Nah, kapan sesuatu itu atau indikator-indikator apa yang harus ada dari satu model? Misalkan konsep atau lingkungan, apakah itu disebut sebagai model atau tidak? Bisa disebut model atau tidak? Ceramah, itu disebut model atau tidak? Kalau kita pernah mendengar ya, ada model inquiry. Nah, tapi ada juga pendekatan inquiry. Kemudian kita mungkin pernah mendengar model cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Kenapa disebut model kooperatif? Indikatornya apa ketika itu bisa kita sebut sebagai model? Tapi nggak ada gitu yang namanya model konsep. Padahal pendekatan konsep ada. Indikatornya apa supaya disebut model? Paham nggak pertanyaan saya? Ketika kita menyebutkan sesuatu sebagai model, indikatornya itu apa? Model itu harus ada apa minimal? Paham nggak maksud saya? Pertanyaan saya paham nggak? Halo? Kurang Ya, Pak. Paham nggak pertanyaan saya? paham, Pak. Oke, Kurang paham, Pak. saya ulangi ya. Indikator apa yang digunakan untuk kita menyebutkan sesuatu itu sebagai model pembelajaran? Contohnya gini, ada yang namanya pendekatan inquiry. Itu ada pendekatan inquiry itu. Dan ada juga yang menyebutkan model inquiry. Ada model inquiry itu. Kemudian contoh model yang lain itu ada model kooperatif. Ada model value clarification technique. Ada model project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Ada model pembelajaran berbasis masalah. Kenapa itu disebut model? Bukan disebut sebagai pendekatan, strategi, atau metode. Syarat disebut model itu apa sih? Harus ada apa saja indikatornya? Kan gitu jawabannya. Berarti kan ngejawabnya kooperatif, problem based learning, project based learning disebut model karena dia memenuhi indikator model. Indikator model itu adalah ini. Kan gitu ngejawabnya. Kalau misalkan pendekatan konsep, nggak ada Pak yang namanya model konsep. Konsep itu ya masuknya ke pendekatan, bukan ke model, karena dia nggak memenuhi indikator ini.
Berarti kan harus ada indikatornya. Harus ada indikatornya. Sesuatu itu disebut model. Nah, indikatornya apa? Ada yang tahu nggak? Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Menurut saya model itu adalah perencanaan. Perencanaan. Nah, indikatornya apa? Sesuatu disebut model. Harus ada apa? Ini gini aja. Ada pola Mamali. Izin masuk, Pak. Misalkan gini ya, saya ambil contoh dulu. Hewan mamalia. Nah, indikator disebut hewan mamalia itu apa? Dia melahirkan, dia menyusui. Baru kita sebut itu sebagai mamalia. Kalau yang bertelur itu tidak kita sebut sebagai mamalia karena dia tidak melahirkan. Nah, berarti kan model juga gitu. Harus ada indikator-indikatornya. Indikatornya apa supaya bisa disebut sebagai model? Apa ya indikatornya ya? Jadi kan kalian nanti paham. Kalau misalkan udah tahu indikatornya, ya kooperatif itu model karena dia ada ini, ada ini, ada ini. Kemudian misalkan ini bukan model karena nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Oke, Mbak Kiranti silakan. Syarat bisa dikatakan model jika pertama, rasional teoritis dilandaskan dengan teori. Yang kedua, memiliki tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memiliki langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, memiliki lingkungan belajar, Pak. Oke, yang langkah-langkahnya setuju saya. Yang langkah-langkahnya setuju. Ya, jadi salah satu model pembelajaran itu dia ada langkah-langkahnya. Coba pelajari tentang metode ceramah. Metode ceramah ada langkah-langkahnya nggak? Orang ceramah ya ceramah aja ngomong, nggak ada langkah-langkahnya cara ceramah itu gimana. Tapi kalau misalkan model, dia dikatakan model dia harus punya langkah-langkah pembelajaran. Misalkan saya ambil contoh pembelajaran berbasis masalah, ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama misalkan analisis dan penemuan masalah. Yang kedua merumuskan pertanyaan. Yang ketiga melakukan eksperimen. Yang keempat melakukan komunikasi. Yang terakhir mendiskusikan. Atau pembelajaran inquiry, model inquiry. Model inquiry atau misalkan tematik itu misalkan ya, itu yang kita kenal dengan 5M kalau di sekolah dasar. 5M. Ada yang mengamati, menanya, melakukan eksperimen, mengkomunikasikan, menyimpulkan. Itu ada gitu tahapan-tahapannya. Dan itu sistematis gitu. Dari 1, 2, 3, 4, 5 berurutan. Enggak loncat-loncat gitu, enggak bisa. Harus sistematis model itu. Nah, jadi salah satunya model itu harus ada tahapan pembelajarannya. Yang kedua, model itu harus ada apa? Dikatakan model. Harus ada teori pendukung. Kalau dia nggak punya teori yang melandasinya, itu nggak bakal muncul keluar model tersebut. Contohnya gini lah, saya cerita sejarah tentang pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek itu ya, itu awalnya dari bidang kesehatan. Ya, jadi dalam kesehatan itu diharapkan bisa mengikuti kegiatan perkuliahan, tetapi siswanya aktif, mahasiswanya aktif. Makanya muncullah pembelajaran berbasis proyek di bidang kesehatan. Landasan teorinya apa? Pembelajaran berbasis proyek itu. Ya, diharapkan ya, siswa itu dia bisa menemukan relevansi antara pembelajaran dengan kehidupannya sehari-hari.
kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat produk. Nah, dan penekanannya apa model pembelajaran berbasis proyek itu? Ya ada di produknya. Penekanannya ada di produknya. Kalau misalkan pembelajaran berbasis masalah, dia memang dimulai dari masalah. Pembelajaran berbasis proyek itu dimulai dari masalah. Tapi apa bedanya? Kalau pembelajaran berbasis masalah itu tidak menghasilkan pada produk. Dia tidak menuntut harus ada produk. Gitu. Tapi kalau misalkan proyek, model pembelajaran basis proyek, itu harus ada produknya. Harus ada produk yang dihasilkan. Itu adalah ciri khasnya. Gitu. Ada apa lagi selain teori pendukung? Prinsip. Prinsip. Atau yang lain, siapa yang mau berpendapat? Harus ada apa lagi? Harus ada apa lagi? Prosesnya, Pak. Proses. Ada lain? Ada yang lain? Langkah-langkahnya, Pak. Ya, Langkah-langkahnya, Pak. Ya, tadi ada teori pendukung, ada langkah-langkah, ada apa lagi? Ada hasil, Pak. Ada apa? Lingkungan belajar, Pak. Model dan Lingkungan. strategi. Lingkungan. Oke. Berarti ada karakter khasnya. Tiap model itu dia punya karakternya yang beda-beda. Gitu. Nah, tadi lingkungan itu sebenarnya masuk ke dalam sistem sosial. Nah, ada sistem sosial yang dibangun. Jadi yang ketiga itu adalah sistem sosial. Nah, misalkan gini, pembelajaran berbasis proyek. Itu kan ya sistem sosial yang dibangun dalam pembelajaran berbasis proyek ya, itu membangun keadaan sosial siswa itu bisa terlibat aktif dalam pembelajaran dengan membuat produk. Itu sistem sosial yang dibangun gitu. Mereka itu melakukan proyek gitu. Sistem sosialnya seperti itu. Kemudian siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok. Itu sistem sosial yang dibangun dalam pembelajaran berbasis proyek. Dan ini akan berbeda dengan sistem sosial dalam model pembelajaran yang lainnya. Misalkan sistem pembelajaran dengan, dulu itu ada yang namanya yang pernah booming itu ya, Advanced Organizer, model pembelajaran EO, Advanced Organizer. Nah, jadi Advanced Organizer itu dia memiliki tahapan dalam praktikum. Jadi kalau misalkan kita melakukan praktikum, ya biasanya yang paling terkenal dulu Advanced Organizer, model pembelajaran. Nah, itu lingkungannya, sistem sosialnya beda. Gimana dalam misalkan itu walaupun berkelompok gitu, tetapi tidak menuntut menghasilkan proyek. Kalau dalam pembelajaran berbasis proyek kan itu harus ada produknya. Misalkan gini lah, saya dulu pernah membuat penelitian tentang model pembelajaran berbasis proyek. Masalahnya gini, siswa saya ajak ke lingkungan, coba lihat lingkungan kalian, lihat sungai kalian kotor. Nah, kemudian cari kalau misalkan di daerah sini itu air bersihnya gimana sih? Susah nggak nyari air bersih? Wah, ternyata susah air bersihnya. Nah, gimana kalau misalkan ada masalah kayak gini? Kita menyelesaikannya. Gitu. Kita harus buat apa? Akhirnya siswa belajar itu siswa SMP ya. Siswa belajar tentang bagaimana cara menjernihkan air. Belajar tentang cara menjernihkan air. Mereka diminta secara mandiri untuk mencari cara menjernihkan air. Nah, untuk menjernihkan air itu bisa menggunakan salah satunya adalah sistem penyaringan. Jadi disaring dengan berlapis-lapis. Akhirnya siswa membuat alat water purifier. Jadi alat pembersih air sederhana. Dari botol aqua gitu ya, botol aqua dibuat, kemudian dalam botol aqua tersebut ada yang pakai tapas, ada yang pakai batu, ada yang pakai alat penyaring lain gitu. Yang jelas ketika masuk gitu ya, itu airnya bersih. Itu produk yang dibuatnya.
produk yang dibuatnya dari alat-alat sederhana. Itu adalah pembelajaran berbasis proyek, gitu, kekhasannya. Dan sistem sosial yang dibangun di sana adalah seperti itu. Ada produknya, ada kerja kolaboratif, gitu. Apa sih yang dihasilkan untuk menyelesaikan masalah? Itu beda dengan yang eksperimen. Kalau eksperimen kan tadi, seperti contoh, makanya yang eksperimen itu kaitannya dalam ilmu-ilmu sains. Untuk membuktikan hipotesis. Misalkan, kok kalau misalkan saya bikin kopi, itu pagi tadi ya, pagi tadi saya sebelum berangkat kerja kan bikin kopi. Bikin kopinya itu pakai air dingin. Karena airnya ternyata belum panas gitu. Air di di dispenser itu belum saya colokin. Ternyata belum panas. Saya buat kopi pakai air dingin. Saya aduk-aduk, kemudian kopinya nggak larut. Nah, kok beda ya? Kalau misalkan kita buat kopi pakai air panas, kok lebih mudah larut? Ini pasti sering ada yang, sebelum saya pun ada yang pernah melakukan ini. Ada yang pernah kejadian seperti ini. Tapi pernah nggak ada yang berpikir, kenapa pertanyaannya, kenapa kalau air panas itu bisa mudah larut, kalau air dingin itu bisa susah larut? Alasannya apa? Alasannya apa? Nah, misalkan saya ingin gini, ingin mengangkat itu dalam pembelajaran. Mengangkat itu dalam pembelajaran. Saya minta siswa disajikan permasalahan. Coba bandingkan. Kalian coba buat kopi atau misalkan melarutkan gula, yang satu pakai air panas, yang satu pakai air dingin. Lihat, beda enggak? Akhirnya siswa menemukan perbedaan. Oh, ternyata kalau pakai air panas cepat larut, Pak. Kalau pakai air dingin lambat larutnya. Siswa mencari tahu alasannya kenapa. Kalau air panas itu mudah larut, kalau air dingin itu sulit larut. Akhirnya ketemulah pengaruh temperatur terhadap laju reaksi. Konsep tersebut. Gimana? Semakin tinggi temperatur, itu akan berdampak pada yang namanya tumbukan efektif. Wah, katanya gitu. Oh, ternyata akhirnya siswa melakukan eksperimen. Ada 2 benda misalkan, itu disajikan dengan air panas, ya. Yang satu bendanya itu kan masalahnya itu kan sulit untuk dianalisis dengan mata terbuka. Bagaimana tumbukan efektif itu? Jadi dalam kimia itu, kenapa benda-benda itu bisa mengalami yang namanya reaksi lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau misalkan suhunya panas, itu yang namanya reaksi tumbukan efektif. Jadi reaksi itu dapat terjadi kalau misalkan ada tumbukan efektif. Nah, teorinya seperti itu. Kalau misalkan kita menganalisis secara mata terbuka, itu gak bakal kelihatan, tetapi itu hanya bisa direpresentasikan. Akhirnya kan melakukan percobaan, membuktikan, oh ternyata betul hipotesis saya. Atau saya balik lagi nih lah. Siswa saya suruh belajar. Secara teori dia menemukan bahwa semakin tinggi temperatur, maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah, hipotesisnya seperti itu. Saya minta dia membuktikan. Coba buat percobaan untuk membuktikan ini. Percobaannya mereka yang rancang. Akhirnya mereka membuat yang tadi, yang air panas dengan air dingin dibandingkan. Akhirnya yang air panas itu mudah larut, yang air dingin tidak larut. Nah, akhirnya dia menemukan, oh ternyata betul hipotesisnya. Bahwa air itu yang panas, itu temperatur itu berpengaruh terhadap laju reaksi. Itu adalah pembelajaran
yang tadi sistem sosial eksperimen. Kembali lagi ke sistem sosial. Jadi intinya saya ingin berbicara bahwa setiap model pembelajaran itu dia memiliki sistem sosial yang berbeda-beda. Kalau misalkan sistem pembelajaran berbasis proyek gitu ya, tadi dia memiliki karakteristik tentang produk yang diharapkan. Kalau misalkan event organizer ya, seperti yang barusan saya contohkan tentang percobaan air panas dan air dingin, itu dia memiliki sistem sosial yang berbeda juga. Gitu. Yang terakhir, tadi ada tujuan, ya, satu tujuan, yang kedua dia langkah, yang ketiga dia sistem sosial, yang terakhir apa ya? Yang terakhir apa ya? Harus ada apa ya? Harus ada apa ya? Satu lagi ya? Ini mahasiswa pendidikan jangan asing dengan yang namanya sintaks gitu ya. Jadi ini harus diingat betul. Ini bakal sering berkenalan dengan kata ini, sintaks. Sintaks itu adalah kata lain dari langkah pembelajaran. Nah, jadi jangan aneh ketika orang lain berbicara tentang sintaks. Sintaks itu adalah langkah pembelajaran. Sintaksnya mana? Kalau ditanya seperti itu, berarti itu nanyain langkah. Nah, jadi ada 4 ya. Sesuatu dapat dikatakan sebagai model pembelajaran, adanya teori pendukung, ada langkah pembelajaran, ada sistem sosial, ada dampak instruksional, dan dampak pengiring. Ini. Dampak instruksional itu apa? Apa bedanya dampak instruksional dengan dampak pengiring? Dampak instruksional ya. Itu kan instruksional itu dari kata instruksi. Instruksi itu apa? Instruksi itu adalah perintah, misalkan. Instruksi itu adalah perintah. Jadi dampak dari pembelajaran secara langsung gitu. Atau dampak yang diharapkan dari pembelajaran. Dan menjadi fokus utama. Nah, misalkan gini, pembelajaran berbasis proyek, itu dampak instruksionalnya apa? Dia mampu membuat produk, karena dalam pembelajaran berbasis proyek itu siswa harus mampu membuat produk. Maka ada nilai kreativitas dalam membuat produk. Maka dampak instruksionalnya bisa kreativitas, kan? Kemudian juga bisa kemampuan menganalisis masalah, kemampuan memecahkan masalah, itu dampak instruksionalnya. Dampak pengiring apa? Kalau dampak pengiring ya, dampak pengiring itu adalah dampak lain yang timbul di luar dari dampak instruksional. Misalkan apa? Nah, dalam pembelajaran berbasis proyek, tadi dampak instruksionalnya misalkan kemampuan kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan menganalisis masalah. Tapi ada nilai lain ternyata yang bisa dikembangkan. Dan itu bukan jadi fokus utama. Misalnya apa? Komunikasi, kolaborasi. Orang yang berkegiatan ya dalam
pembelajaran berbasis proyek itu komunikasinya akan terbangun. Kenapa komunikasinya terbangun? Karena dia terbiasa dalam lingkungan kerja kolaboratif. Dia di pembelajaran itu kan disusun dalam kelompok-kelompok. Nah, dalam kelompok-kelompok itu kan ada kerja, ada pembagian kerja. Kamu bagian tentang ini, yuk bagian ini, yuk bagian ini. Ada pembagian kerja yang disusun. Sehingga kolaborasi pembelajaran itu akan terbangun. Ini adalah syarat dari model pembelajaran. Jadi gambarannya gini ya, gambarannya gini keseluruhan dari pertemuan kita. Ini adalah hubungannya. Ini adalah hubungannya. Misalkan model pembelajaran berbasis proyek itu akan menentukan. Jadi kita menentukan dari atas dulu modelnya mau kita gunakan apa. Jadi kalau misalkan kalian diminta membuat rencana pembelajaran, tentukan dulu modelnya apa. Jangan kebalik, jangan metodenya dulu, jangan dari bawah. Tentukan, tetapi dari model dulu. Modelnya apa? Model pembelajaran berbasis proyek. Misalkan pendekatannya apa? Inquiry. Strateginya apa? Mini proyek. Metodenya apa? Diskusi tanya jawab. Tuh. Jangan dari bawah, jangan dari bawah, jangan dari metode dulu, tetapi dari lingkup yang paling luas dulu. Kenapa harus dari lingkup yang paling luas? Karena adanya model pembelajaran, adanya pendekatan itu akan menentukan ke bawah-bawahnya apa yang paling cocok. Nanti kalau misalkan metodenya diskusi tanya jawab, strateginya apa ya? Jadi bingung. Gitu. Kalau misalkan pembelajaran berbasis proyek itu kan udah ada lengkap, ada sistem sosialnya, ada teori pendukungnya, ada langkah pembelajarannya, kita bisa meraba-raba. Pendekatan yang cocok apa, strategi yang cocok apa, metode yang cocok apa. Kalau misalkan pembelajaran berbasis proyek itu langkah-langkahnya seperti ini, teori pendukungnya seperti ini, sistem sosialnya seperti ini. Oh, berarti pendekatan yang cocok ini. Kalau misalkan inquiry ditetapkan atau inquiry itu yang model yang cocok dengan inquiry apa ya? Itu ada banyak pembelajaran itu. Dan sekali lagi, ya, ini perlu diingat ya, inquiry itu dia bisa posisinya sebagai model, bisa posisinya sebagai pendekatan, bisa sebagai strategi, bisa sebagai metode. Jadi jangan aneh kalau misalkan dalam beberapa artikel, dalam beberapa buku, ada yang mengatakan inquiry itu adalah model. Inquiry itu adalah pendekatan. Inquiry itu adalah metode. Jadi jangan aneh. Karena itu adalah karakteristik dari inquiry. Jadi saking banyaknya orang yang tertarik dalam pembelajaran inquiry dan melakukan pengembangannya, orang-orang itu sampai pada dia tahu kalau inquiry itu dikembangkan dalam bentuk model, inquiry dikembangkan dalam bentuk pendekatan, inquiry dikembangkan dalam bentuk metode. Gitu. Nah, itu bedanya ya. Silakan, ada pertanyaan? Pertemuan selanjutnya kita UTS ya. Materi UTS-nya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, membahas tentang teori belajar, ya, jadi pelajari tentang teori belajar behaviorisme, teori belajar konstruktivisme, teori belajar humanisme, dan juga kognitivisme. Itu dipelajari. Kemudian juga percobaan-percobaannya. Kalau di behaviorisme itu ada banyak percobaannya. Percobaannya ini dibedakan. Ada classical conditioning, ada operant behavior, ada connectionisme, itu dibedakan. Bagaimana inti dari percobaan tersebut itu dipelajari. Yang selanjutnya dengan yang ini, ya, apa itu pendekatan, apa model, apa metode, apa strategi, itu dipelajari. Oke, itu mungkin pertemuan kali ini. Ada pertanyaan, silakan. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, ya, silakan ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya?
Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Yusinta. Jadi Ibu Yusinta akan menyampaikan materi karena kan ini dosennya ada 2 ya. Dosennya ada 2. Saya menyampaikan materi dari pertemuan 1 ya sampai dengan pertemuan 7 atau UTS, dan nanti dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 14 ini Bu Yusinta. Ya. Nanti dari sini Bu Yusinta, keterampilan dasar mengajar, model pembelajaran kooperatif. Jadi nanti dengan Bu Yusinta itu akan belajar tentang model-model pembelajaran serta keterampilan dasar mengajar. Jadi udah mulai fokus ke bagaimana cara mengajar. Kalau misalkan saya kan mengajar tentang fondasinya dulu. Bagaimana sih orang belajar supaya kita bisa cara mengajar. Nah, nanti sama Bu Yusinta akan lebih fokus pada keterampilan mengajar, model-model pembelajaran itu akan dibahas lebih dalam dengan Bu Yusinta. Oke gitu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Bermanfaat. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih silakan. Pak. Ya.